Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya peserta uji kompetisi dari PT Melabuh Generation PLTU 3x4 Nagaraya dengan kapasitas 2x225 MW. Di sini saya sebagai laboratorium analis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara analisa sodium atau Na+ pada air dan uap di PLTU 3x4 Nagaraya. Analisa air di PLTU dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, evaluasi. Tahap pertama adalah perencanaan. Di tahap perencanaan ada tiga poin. Satu, menentukan analisa sampel yang digunakan. Yang kedua, menentukan alat dan bahan analisa yang digunakan. Dan yang ketiga, menentukan APD yang digunakan. Satu, menentukan analisa sampel yang digunakan. Sodium atau Na+ yang terbawa sampai ke siklus uap air di PLTU umumnya dalam bentuk NaOH dan NaCl, di mana kedua senyawa tersebut bersifat mengkorosikan material. Analisa sodium akan dilakukan pada 2 titik sampel, diantaranya saturated steam dan superheat steam. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan. Satu, menentukan alat yang digunakan. Di sini kita menggunakan alat DWS 51 sodium meter. Dan yang kedua, alatnya beker gelas dengan 100 ml. Yang kedua, menentukan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah reagen. Reagennya adalah diisopropilemin C6H15N dengan 99%. Yang kedua adalah dimin. Yang ketiga, menentukan APD yang digunakan. APD yang digunakan di sini ada 4. Yang pertama, baju lab dengan lengan panjang, gunanya untuk mencegah percikan dari bahan kimia langsung ke badan. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan di sini gunanya untuk mencegah terjadinya kontak langsung bahan kimia dengan tangan. Yang ketiga, kacamata dan masker. Ini juga untuk melindungi mata dan terhirupnya dari uap bahan kimia. Yang keempat adalah sepatu safety, gunanya untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Adapun tahap kedua adalah persiapan. Di tahap persiapan ini ada 3 poin. Yang satu, memastikan alat kerja sudah siap digunakan. Ini maksudnya adalah bahwa alat yang untuk kita gunakan sudah dikalibrasi. Yang kedua, memastikan bahan kimia yang digunakan telah tersedia. Maksudnya bahan kimia yang akan kita gunakan sudah di lab. Yang ketiga adalah memastikan APD telah terpenuhi. APD di sini adalah maksudnya APD yang telah terpenuhi dan sesuai standar. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini adalah pelaksanaan analisa sampel. Yang pertama, 100 ml sampel air dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan 5-6 tetes diisopropilemin. Ketiga, bilas elektroda dengan air dingin sebanyak 2-3 kali. Masukkan elektroda ke dalam air sampel yang sudah diteteskan diisopropilemin dan tunggu sampai hasilnya stabil. Catat hasil yang telah stabil ke dalam sheet. Tahap ketiga adalah pelaporan. Di tahap pelaporan
Yang pertama kita membuat laporan dari hasil analisa yang kita dapat. Yang kedua kita mengirim laporannya ke supervisor lab. Ini adalah contoh pelaporannya. Di tahap laporan hasil laboratorium kita kirim ke supervisor laboratorium. Dari supervisor akan membahas kepada tim boiler dan juga tim pengolahan air dan juga ke manajemen operasi. Di tahap kelima adalah evaluasi. Di tahap evaluasi ini kita mengevaluasi hasil uji laboratorium. Yang kedua, mengevaluasi alat dan bahan laboratorium. Maksudnya dari hasil laboratorium apakah akan terjadi kejanggalan atau kenaikan atau penurunan. Terus kita evaluasi dari alat apakah benar sudah dikalibrasi dengan benar, dan juga bahan laboratorium apakah bahan yang kita gunakan sudah expired atau masih dalam jangka waktu penggunaan. Sekian, terima kasih.